Halo, selamat malam. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita teman-teman. Apa kabarnya? Saya berharap teman-teman baik-baik saja. Ketemu lagi dengan saya Dokter Atan. Hari ini saya akan bawakan topik tanda awal daripada sakit jantung yang wajib teman-teman tahu. Jadi sebelum kita masuk ke topik utama, alangkah baiknya teman-teman video saya di subscribe teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan kalau ada nanti video baru yang lebih bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semua. Banyak orang tidak menyadari kalau dirinya tengah mengalami gejala penyakit jantung, teman-teman. Pasalnya, tanda penyakit jantung terkadang mirip dengan masuk angin, masalah pencernaan, juga masalah pernapasan, teman-teman. Kadang, gejala jantung bermasalah kerap tak disadari oleh banyak orang karena sulitnya untuk mendeteksi permasalahan jantung, teman-teman. Di sisi lain, gejala awal penyakit jantung mungkin akan berbeda pada setiap orang. Pada beberapa kasus, gejala awal penyakit jantung bahkan tidak terasa begitu mengganggu, teman-teman. Setiap orang perlu mengenali gejala awal penyakit jantung agar dapat mewaspadainya, teman-teman. Jangan sampai teman-teman mengabaikan gejala ini hingga akhirnya terjadinya serangan jantung mendadak dan menjadi lebih sulit diatasi, teman-teman. Meskipun begitu, ada beberapa tanda awal yang bisa dijadikan bahwa jantung lagi bermasalah, teman-teman. Yang pertama, mudah lelah. Jika teman-teman biasa beraktivitas fisik, tetapi tiba-tiba merasa mudah lelah, mungkin menandakan jantung tidak memompa cukup darah ke seluruh tubuh, teman-teman. Rasa lelah mungkin normal terjadi ketika teman-teman selesai melakukan aktivitas fisik yang berat. Namun, ketika rasa lelah itu tiba-tiba muncul tanpa alasan yang jelas dan lebih parah dari rasa lelah yang biasanya, bisa jadi itu merupakan gejala awal penyakit jantung, teman-teman. Selain itu, aktivitas yang dulu mudah dilakukan dan sekarang tiba-tiba kesulitan untuk dilakukan, teman-teman. Jika setelah beristirahat cukup tetapi masih saja merasa sangat lelah, disarankan agar teman-teman memeriksakan diri ke dokter untuk memastikan apakah jantung tetap sehat atau lagi bermasalah, teman-teman. Yang kedua, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi dapat meningkatkan resiko serangan jantung hingga stroke, teman-teman. Tekanan darah yang tinggi itu bisa merusak arteri, teman-teman. Menyebabkan plak itu menumpuk di sekitar dinding arteri yang secara perlahan-lahan bisa menghalangi aliran darah. Ketika darah terus-menerus mendorong pembuluh darah dengan kecepatan yang tinggi, hal ini bisa memaksa jantung dan pembuluh darah bekerja secara keras atau beban jantung itu semakin bertambah, ya teman-teman. Yang ketiga, batuk terus-menerus. Batuk bisa saja hanya flu biasa. Namun kalau batuk terus-menerus bisa menjadi salah satu gejala awal jantung bermasalah, teman-teman. Saat batuk, cairan mulai menumpuk di paru-paru ketika jantung tidak memompa darah dengan benar, teman-teman. Jantung yang tidak sehat itu dapat menyebabkan penyakit obstruktif kronik, yaitu penyakit paru progresif yang membuat sulit bernapas, teman-teman. Yang keempat, disfungsi ereksi. Mungkin akhir-akhir ini sewaktu mau berhubungan badan, teman-teman mungkin ada merasa terganggu ya. Merasa mengeluh kalau kok akhir-akhir ini susah bangun. Atau mungkin agak sulit ereksi, teman-teman. Mungkin ini harus diperiksakan penyebabnya, teman-teman. Salah satu tanda gangguan jantung adalah disfungsi ereksi. Kondisi ini disebabkan karena tersumbatnya arteri yang mencegah darah mengalir dengan baik ke penis, teman-teman. Disfungsi ereksi vaskular adalah jenis disfungsi seksual yang paling umum
dan sering disebabkan oleh dua jenis penyakit teman-teman, yaitu arteriosklerosis maupun disfungsi endotel. Arteriosklerosis itu membuat arteri mengeras dan menyempit hingga menyebabkan serangan jantung dan stroke teman-teman. Sedangkan disfungsi endotel ini mencegah pembuluh darah untuk rileks yang dapat menurunkan aliran darah ke seluruh tubuh teman-teman. Yang kelima, rambut mengalami rontok teman-teman. Kaki yang tidak berbulu ini menandakan kurangnya pasokan oksigen karena arteri menyempit yang dapat mengurangi aliran darah teman-teman. Tanpa darah, folikel rambut tidak dapat tumbuh teman-teman. Karena penyakit arteri perifer bisa mengalami kerontokan rambut atau memperlambat pertumbuhan rambut di kaki karena sirkulasi darah tidak baik teman-teman. Yang keenam, kaki bengkak. Saat jantung tidak memompa secara efisien, pembuluh darah akan tertahan dan membuat kelebihan cairan ke jaringan tubuh, sehingga menyebabkan bagian tubuh seperti kaki, tungkai, perut, bahkan pembengkakan pada skrotum teman-teman. Ketika teman-teman merasakan bengkak di bagian tubuh yang dirasa tidak biasa, coba tekan kulit kemudian perhatikan teman-teman. Jika meninggalkan lekukan berlubang di kulit, kemungkinan besar menyimpan kelebihan cairan teman-teman. Yang ketujuh, mendengkur atau sulit bernapas saat tidur teman-teman. Gangguan tidur seperti sleep apnea seringkali menyebabkan seseorang mendengkur dan berhenti bernapas saat mereka tidur teman-teman. Kondisi ini dikaitkan dengan resiko serangan jantung atau fibrilasi atrium teman-teman. Saat orang dengan sleep apnea, kadar oksigen mereka turun teman-teman. Sehingga tubuh otomatis memberitahu pembuluh darah agar mengencang untuk meningkatkan aliran oksigen ke jantung dan otak teman-teman. Hal ini bisa menyebabkan napas teman-teman tersengal-sengal. Yang kedelapan, sakit di daerah leher dan rahang teman-teman. Mungkin selama ini teman-teman beranggapan bahwa banyak teman-teman ketika merasakan sakit di leher dan di rahang, kadang mungkin teman-teman ini pasti gara-gara bantal terlalu tinggi. Nah, jadi teman-teman urut dan selesai diurut bukan makin baik, malah makin sakit teman-teman. Kalau dengan pemijatan tidak ada perbaikan sama sekali, bahkan makin nyeri teman-teman. Jadi disarankan sekali teman-teman harus periksakan ke dokter teman-teman. Supaya apakah ini terjadi kerusakan pada jantung atau tidak. Karena nyeri leher atau rahang itu dapat menjadi gejala dari angina. Kondisi di mana jantung kekurangan darah yang kaya akan oksigen teman-teman. Gejalanya mungkin terasa seperti ada tekanan yang menyempit dan meremas di dada maupun bagian lain dari tubuh teman-teman. Seperti leher, rahang, punggung dan bahu. Yang kesembilan, jantung berdebar-debar. Jantung yang berdetak cepat maupun tidak berdetak mungkin mengartikan sistem kardiovaskuler lagi bermasalah teman-teman. Aritmia adalah kondisi detak jantung tidak teratur yang dapat menyebabkan masalah jantung di kemudian hari jika tidak ditangani dengan benar-benar teman-teman. Jika jantung teman-teman sangat lemah, dapat menyebabkan gangguan irama jantung teman-teman. Detak jantung yang cepat atau detak jantung yang tidak teratur, ini dapat menandakan bahwa katup jantung yang kurang baik. Yang ke-10, sesak napas. Sesak napas yang tidak biasa setelah berlari atau saat menaiki tangga, ini dapat mengartikan bahwa jantung sedang tidak sehat teman-teman. Jika sesak napas menjadi semakin parah saat teman-teman sedang berbaring dan membaik saat bangun tidur, perlu diperiksakan penyebabnya teman-teman. Apakah ini ada kelainan pada jantung atau kelainan lain ya. Yang ke-11, nyeri dada teman-teman.
Nyeri dada atau angina pectoris ini adalah gejala awal penyakit jantung koroner yang paling umum dialami oleh penderita penyakit jantung, teman-teman. Gejala nyeri dada bisa berbeda-beda pada setiap orang, teman-teman. Beberapa orang mungkin merasakan seperti dada ditimpa sesuatu yang berat. Dan sementara yang lain mungkin merasakan dada seperti terbakar, teman-teman. Nyeri dada bisa terjadi ketika otot jantung tidak mendapatkan cukup oksigen, teman-teman. Pada tahap awal penyakit jantung, gejala ini mungkin hanya timbul ketika kebutuhan oksigen tubuh sedang meningkat. Misalnya pada saat berolahraga, atau pada saat teman-teman lagi nge-gym, atau pada saat teman-teman lagi emosional. Dan akan hilang dengan istirahat selama sekitar 5-10 menit, teman-teman. Yang ke-12, kepala pusing dan pening. Kepala pusing dan pening biasanya muncul karena badan kehilangan keseimbangan dan lemas, teman-teman. Penyebab pusing dan pening lainnya juga bisa berasal dari kurangnya asupan makanan atau minuman tertentu. Selain itu, kepala juga bisa pusing dan pening ketika seseorang tiba-tiba berdiri dan beranjak dari posisi tidur dan berdiri, teman-teman. Tapi, Anda perlu waspada apabila kepala tiba-tiba pusing, pening, disertai rasa tidak nyaman di dada, dan juga disertai rasa mual, teman-teman. Jadi, teman-teman segera periksakan ke dokter. Karena ini salah satu merupakan gejala awal daripada serangan jantung, teman-teman. Yang ke-13, sering keringat dingin, teman-teman. Keluarnya keringat dingin tanpa sebab yang jelas juga bisa pertanda penyakit jantung, teman-teman. Hati-hati saat keringat dingin sering keluar, disertai gejala lain seperti di atas tadi semua, teman-teman. Jangan tunda lagi untuk langsung berkonsultasi dengan dokter, teman-teman. Yang ke-14, tidak enak badan, teman-teman. Mungkin teman-teman sering merasa tidak enak badan disertai mual dan teman-teman langsung pergi ke tukang urut ya. Tapi pulang dari tukang urut, keadaan tidak berubah sama sekali. Bahkan badan Anda semakin berat. Ini juga salah satu yang perlu teman-teman periksa ke dokter ya. Tanda penyakit jantung lainnya yang kerap tidak disadari adalah rasa tidak enak badan, teman-teman. Rasa tidak enak badan ini mulanya muncul dari nyeri dada atau mual seperti masuk angin. Bedanya, tidak enak badan pada penyakit jantung kerap muncul tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas. Sekian dulu topik kita hari ini, teman-teman. Semoga topik ini berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika topik ini berguna dan menarik untuk teman-teman, silahkan di-subscribe teman-temannya sebagai dukungan supaya di video kemudian hari saya akan buat video yang lebih menarik dan berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih, salam sehat dan selamat malam, teman-teman.